Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Mohon penjelasan tentang Anjana Ambika, Anjana Bahalgika. Bagaimana proses biologis rasa marah bisa membuat otak menjadi tumpul? Nuhun. Jadi apa itu Kang Anjana Ambika, Anjana Bahalgika tuh dulu? Jadi kamu marah, kamu bodoh. Kamu marah, kamu bodoh. Kamu bodoh, iya. Jadi begini, di otak itu ada semacam enzim, namanya itu triptofan. Jadi ini apa? Jadi enzim itulah yang membuat kita menjadi IQ kita tiba-tiba menjadi turun gitu. Nah, si enzim itulah yang membuat benar-benar kita menjadi terganggu. Namanya triptofan hidroksilase. Triptofan hidroksilase. Jadi triptofan hidroksilase itulah yang membuat ketika kita marah, enzim itu yang naik gitu. Oke. Dan Jadi enzim diproduksi. itulah yang mengganggu gitu, yang mengganggu kinerja otak kita. Makanya kenapa orang-orang yang marah itu kecenderungan mereka tidak bisa berpikir dengan baik ya. Oh iya ya, orang lagi emosi. Keputusannya disesali gitu Kang ya habis Iya, itu ya. iya. Oke. Gelap mata. Iya, padahal gelap otaknya. Bukan matanya yang gelap ya, otaknya ngeblank. Otaknya yang tertutup oleh yang namanya triptofan hidroksilase tadi ya. Nah, jadi Anjana Ambika, Anjana Bahalgika, memang sulit sih untuk itu ya. Jadi sulit mengendalikan itu tuh memang sulit sekali. Tapi marah itu enak, makanya orang selalu mengulang-ulang. Mereka membiarkan dirinya untuk marah. Pengulangan itulah yang membuat satu bukti bahwa manusia itu akan selalu mengulang sesuatu yang enak-enak. Ya contohnya ketika kita makan di satu tempat yang enak, restoran A misalnya. Ya. Kita akan punya kecenderungan untuk memberitahu orang lain tuh restoran itu enak. Tapi begitu kita makan di restoran B yang tidak enak, kita juga akan memberitahu orang lain. Restoran itu mah tengenah, nggak enak, jangan ke sana. Udah harusnya nggak begitu ya. Anda puas beritahu kami, beritahu teman gitu. Anda tidak puas beritahu kami. Nah justru itu. Tapi kita kan biasanya begini, ketika kita beritahu ke mereka juga mereka malah marah gitu kan. Iya ya. Ya udah, kalau misalnya Anda nggak suka, udah jangan ke sini lagi. Iya ya. Ya udah. Ya udah. Kita ke situ lagi. Katanya kayak tadi itu mah selera kamu aja nggak enak, orang lain mah kata orang lain mah enak. Terbukti nggak ada yang datang. Iya. Habis yang datangnya, bangkrut lah restorannya. Oke, kembali. Itu semacam begitulah. Ke kamu marah, kamu bodoh. Iya. Nah jadi marah itu salah satu hal yang tidak diajarkan oleh agama kita. Satu contoh, wasta'inu bisobri wasolah, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Nah jadi kesabaran itu tidak ada batasnya. Yang membatasi itu adalah kita. Pikiran sendiri Kang ya, membatasi itu ya. Iya, membatasi itu adalah kita. Karena segala sesuatu itu di alam semesta itu dibuat oleh oleh zat yang maha sabar. Oke. Dan kemahasabaran itulah yang tidak menjadi teladan kita. Kita tuh sering tidak sabaran, ingin segala cepat gitu kan dan sebagainya. Jadi karena merasa bahwa waktu itu betul-betul terbatas. Makanya kita bisa membuat diri kita menjadi tidak sabaran dan sebagainya, gampang emosi. Emosi itu bisa macam-macam ya, bisa marah, sedih, benci, itu bagian dari emosi. Oke. Tapi yang jelas, Anjana Bahalgika, Anjana Ambika, Anjana Bahalgika itu adalah ketika kita marah, kita akan menjadi orang yang bodoh. Dan terbukti ada salah satu enzim itu yang namanya triptofan hidroksilase itu yang membuat kita menjadi turun IQ kita. Oke, wah sampai turun IQ ya? Turun. Waduh. Kecerdasan kita benar-benar menjadi buruk. Kalau udah tinggi, udah cerdas, turun mending lah ya. Iya. Ini kalau tidak cerdas, marah-marah. Ya makanya ketika kita melakukan permainan-permainan gitu ya, Udah nggak cerdas terus. bikin aja mereka marah, pasti kacau permainan. Iya. Lawan kita buat aja marah, ledekin atau gimana, kan kesal mereka. Iya. Nah ketika mereka kesal dan marah, bukannya tambah semangat, mereka jadi tambah kacau. Jadi waspada ya dengan provokasi-provokasi, hal-hal yang bikin kita marah. Harus waspada ya. Makanya kenapa saya tidak terprovokasi kan? Iya.
Karena saya tahu persis mereka memprovokasi itu biar saya jadi marah. Kang, gimana cara mendidik anak agar sesuai fitrahnya jika antara suami dan istri berbeda cara pandangnya? Misalnya, sang suami selalu mementingkan egonya. Gimana dengan kepribadian anaknya nanti? Nuhun Kang, dari Rika di Jawa Timur. Emang sang istri tidak? Nah, di SMS sih nggak disebut kan? Bukan apa-apa. Biasanya begini, ego dengan ego itu pasti berbenturan. Suami sama istri gitu kan? Iya. Yang satu maunya A, yang satu maunya B. Sedangkan si anak Punya C kan? punya C gitu kan. Oke. Nah, kalau itu masih mending. Tapi ketika anak maunya B dan si A tidak nerima gitu kan, itu biasanya jadi konflik. Nah, begini, Gimana? sesuai dengan ajaran yang kita pelajari gitu kan, ajaran agama yang kita anut, itu di sana di Al-Anfal 28 kan sudah jelas ya, wa'lamu annama amwalukum. Nuhun. Ini baru dikirim kopi nih. Iya. Jadi Di kopi, waduh aromanya ini menusuk hidung. pause dulu ya, benar sebentar. Tercium, aduh menggoda. Iya, menggoda. Nan hiji itu, oh ya udah. Ada. Nah, Al-Anfal 28 tadi, Ya, lanjutkan. wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun Allah indahu ajrun azim. Jadi sesungguhnya harta dan anak itu adalah ujian. Bahkan di sana disebutkan fitnah, berarti ujian yang sangat besar yang namanya fitnah itu. Dan mereka itu betul-betul butuh di ini ya, betul-betul butuh kita pelajari apa yang mereka bawa begitu. Karena mereka punya bawaan masing-masing. Istilahnya bawaan orok, kayak wajah aja bawaan masing-masing kan ya. Iya. Berbeda. Sidik jari berbeda. Semua pola gigi pun berbeda. Meskipun itu kembar pasti ada perbedaannya. Nah, sekarang perbedaannya di mana dan karakteristiknya bagaimana, kemudian tugas mereka di planet bumi ini bagaimana, itulah tugas orang tuanya untuk mempelajari. Bukan membentuk anak sesuai dengan keinginan orang tuanya, karena orang tua itu bukan Tuhan bagi anaknya. Iya. Sekali lagi, orang tua itu bukan Tuhan bagi anaknya. Mereka itu adalah fasilitator bagi anak, karena yang namanya anak itu adalah ujian, bukan aset. Ya, kebanyakan masih ada pemikiran menjadi investasi, Kang ya. Justru itu. Iya. Akibatnya yang terjadi kan bentrok terus dengan anak. Akibatnya yang terjadi anak pasti protes terus pada orang tuanya. Akibatnya terus anak dan orang tua itu selalu menjadi teman berdebat, teman pasea, teman berantem. Iya. Ya sekarang lihat faktanya. Teman tapi berantem Kang ya. Duh. Iya, teman berantem. Iya. Nah itu kan harus ada lawan. Tapi kalau pisah kangen gitu. Kangen sama lawannya. Kang sama. Untuk berantem lagi Kang. Iya. Nah akhirnya yang menang kan harus orang tua. Nah itu dia. Jadi intinya selama sampai seperti itu, yang dicari itu menang dan kalah. Dan si anak harus nurut, berarti secara tidak langsung orang tua sudah menempatkan dirinya sebagai Tuhan bagi anaknya. Karena bagaimanapun juga tugas seorang fasilitator yang namanya orang tua ini bukan ayah dan ibu biologis ya. Ayah dan ibu biologis mah itu mah gampang dan mudah gitu kan. Tinggal kita nikah, hamil, melahirkan dan sebagainya. Nah selama ini kebanyakan dari kita tidak paham mengenai konsep orang tua itu. Karena orang tua itu adalah sosok yang akan menjadi fasilitator anak agar bisa menjadi khalifah fil ard dengan baik dan benar. Menjadi khalifah fil ard atau pemimpin di bunga bumi itu berarti dia sudah bisa berkoordinasi dengan seluruh alam. Bisa dengan binatang, bisa dengan pohon, bisa dengan planet, bisa dengan sesama khalifah, berarti sesama manusia. Itu berkoordinasi ya, bukan saling menguasai. Karena masing-masing adalah pemimpin. Kalau masing-masing pemimpin itu berarti koordinasi. Tidak diajarkan untuk menguasai kok khalifah fil ard. Nah, jadi yang jelas tugas sebagai orang tua itu tidaklah mudah. Dan kita sebagai orang tua tidak bisa begitu saja untuk
membuat anak kita menjadi aset seperti yang sekarang terjadi. Akibatnya lihat nih, planet bumi maju tidak? Dan banyaknya manusia, apakah planet kita ini maju? Tidak. Yang ada adalah mereka-mereka yang sudah terbiasa mengikuti perintah. Kamu harus nurut pada orang tua, nanti kamu durhaka, gitu kan. Hebat. Beralih jadi Tuhan lagi gitu. Iya. Gitu Kang ya. Nah terus, ridho Allah adalah ridho orang tua. Ridho orang tua adalah ridho Allah, atau ridho Allah adalah ridho orang tua. Orang tua yang gimana Kang ya? Bisa mensejajarkan diri dengan Allah. Kalau ungkapan surga ada di bawah telapak kaki ibu itu Ibu yang seperti maknanya? apa? Oh iya juga ya, harus Iya. dipikirkan lagi. Ibu yang seperti apa? Hmm. Apakah ibu itu benar-benar surgawi? Nah, ini yang paling penting. Apakah dia bisa mendidik anaknya dengan baik dan benar? Nah, itu dia. Apa buktinya, apa jaminannya dia benar di hadapan Allah? Apakah itu hanya senjata saja untuk memaksakan keinginan pada anak? Sekali lagi, apakah itu hanya senjata untuk memaksakan keinginan pada anak? Agar anak itu harus selalu mengikuti keinginan dari orang tua. Kalau begitu, bikin robot saja. Biar selalu nurut Kang ya. Langsung kita bisa program kan, Nur. Tinggal langsung masukkan software ke microchipnya, kita perintah A, B, C, D dan sebagainya. Janganlah, karena nanti pertanggungjawaban kita berat loh nanti di akhirat. Ketika kita mendidik anak kita tidak sesuai dengan apa yang ada pada anak itu nanti berat sekali. Karena anak itu tidak menjadi berfungsi dengan baik di planet bumi ini. Dia sesuai dengan yang dia pas awal Kang, bentukan awal itu Kang ya. Iya. Bawaan awalnya seperti bawaan apa. awal. Iya. Nah, itu yang nanti akan berat nanti pertanggungjawabannya. Dan itu tidak gampang loh mendidik anak itu. Kebanyakan di kita itu punya anak hanya sekedar karena status, kita punya anak, takut ditanya-tanya sama tetangga gitu kan, sama saudara, sama ibu mertua, atau ibu dan ayah sendiri, kapan punya anak gitu kan. Karena takut itu, dan rata-rata ketika kita sudah melahirkan dianggap normal, selesai. Tapi disangkanya selesai urusan. Masih panjang. Wah, panjang sekali. Awal dari urusan baru. Iya, tanya ini, tanya itu, dan sebagainya. Jadi akibatnya kita punya anak itu hanya sekedar untuk status. Seperti menikah, kebanyakan kita itu untuk status. Statusnya sudah menikah. Kalau enggak, nanti ditanya-tanya terus gitu kan. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya. Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.